Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas serta bagaimana cara konfigurasi dari protokol akses control list di paket Reseller. Oke, apa sih ACL itu? Akses control list atau bisa disebut dengan ACL merupakan mekanisme keamanan yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya, cara mengatur pengguna, atau sistem mana yang mengizinkan untuk mengakses dan jenis akses apa yang diizinkan. Jenis aksesnya itu umumnya terdiri dari deny, permit, serta remark. Oke, untuk yang masih bingung, ini saya akan kasih pemahaman yang lebih sederhana ya. Jadi ACL itu untuk memfilter paket. Ketika paket itu melewati jalur baik masuk maupun keluar, kemudian paketnya itu akan difilter terlebih dahulu sesuai akses yang ada. Misalnya nih, ada paket yang tidak sesuai dengan kriteria yang ada di akses listnya, maka si paket tersebut akan di drop seperti itu ya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasinya. Oke. Nah, ini adalah pada halaman Cisco paket tracernya, dan di video kali ini menggunakan topologinya seperti ini ya. Ada memiliki VLAN-nya 30, lalu ada 3 server di router 2 ini. Ini router 1 ya. Nah, sebelum melakukan konfigurasi ACL, kalian harus menghubungkan dahulu IP address-nya ya agar saling terhubung, lalu melakukan perutingan. Itu perutingannya kalian bebas mau melakukan dengan metode statis ataupun mau dinamis. Nah, untuk video kali ini saya sudah melakukan perutingan, lalu melakukan IP address-nya. Langsung saja ya. Untuk konfigurasi ACL ada beberapa hal penting yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu adalah satu, sequence number ACL, yang kedua direction ACL, yang ketiga ada konfigurasi ACL. Nah, yang pertama saya akan melakukan pemahaman sequence number terlebih dahulu agar kita mudah mengerti saat konfigurasi ACL-nya nanti. Oke, kita buka router kedua, lalu kita lihat dahulu di DOS Access. Nah, di sini saya sudah melakukan pemblokiran atau sudah mengisi akses list port mana saja yang diblok dan port mana saja yang diizinkan dari paket yang akan dikirim ini. Nah, untuk akses list yang pertama ialah akses list 10, saya menolak IP networknya 30.0, yaitu si ini 930, berarti yang ini ya, menolak masuknya paket ke router 2 dan ke server 3 ini, yang 3 server ini. Lalu yang access list 20 itu permit any, artinya kan diizinkan. Nah, ini izinkan ialah yang semuanya kecuali si pilihan 30 ini. Lalu apa bagian yang penting dari sequence number ini? Misalnya saya akan membuat pemblokiran standar 1. Kalian hiraukan saja yang bagian konfigurasinya sudah adanya ya. Nanti saya akan menjelaskan setelah membahas sequence number ini. Oke, setelah masuk ke IP akses standar 1, misalnya saya akan memblokir si PC ini nih. PC ada di bulan 20, yaitu di port 05 ya. Jadi ambilnya saya akan melakukan ini deny, lalu kita di host 192.168. kita lihat IP yang ada pada PC ini 20.3. Oke, kita akan memblokir yang 20.3, lalu enter. Lalu kita lihat di DOS Access nih, sudah ada yang namanya host yang ditolak oleh akses list ini. Lalu kita coba ya, apakah benar tertolak atau tidak yang ini ya. Lalu kita masuk tes, harusnya apa tadi, deny, dan itu tolak, berarti harusnya gagal dong ya. Nah, itu yang namanya sequence number. Jadi pada akses control list itu ada yang namanya list angka ini, yang dimana si akses control list itu memprioritaskan angka terkecil dari list yang ada.
Jadi kita harus melakukan setting angka list yang ada di access list control list ini agar bisa terlaksanakan gitu ya. Ini kan yang 30 karena dia yang paling terbesar, jadi dia memprioritaskan yang paling terkecil, berarti yang melebihi 20 dulu. Berarti dia kebacanya yang PC 4 ini yang akan diblokir itu masih terbaca diizinkan karena ini ada list yang keduanya. Nah, jadi kita akan di setting angkanya ya. Kita lepaskan, kita akan hapus dulu sih ini list 30 nya, lalu kita cek lagi sudah tidak ada, berarti masukin kembali deny tolak, lalu host 192 168 20.3 ya. Coba kita cek lagi. Oh ya, 20.3 di mana? Nah, yang di customnya itu dari angka listnya kita ganti ke angka 11 karena angka terkecil dari list yang ada di access listnya ya. Kita enter lalu masuk ke USH, bisa dilihat ini ada list yang ke-11 yaitu port yang PC 4 ini. Lalu kita cek penguji apakah berhasil atau tidak, pilot ya, kita coba lagi. Nah, jadi itulah penting dari sequence number ini. Oke, lanjut kita ke topik utama yaitu konfigurasi si standar ACL nya ya. Untuk konfigurasi ACL nya kita klik lagi router yang kedua, lalu klik command list tanda tanya. Nah, pada access list ini ada dua protokol jenis, yaitu ada standar dan ada extend. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang access list yang standar terlebih dahulu. Lalu yang pertama ketik 1 karena yang pertama akan dibuat. Lalu setelah itu tanda tanya lagi. Nah, di access control list itu ada yang namanya deny, permit, serta remark. Deny itu artinya tolak. Jadi misalnya port mana yang akan diblokir. Lalu permit itu adalah izin. Jadi port mana yang akan diizinkan oleh si access list ini. Lalu tanda tanya lagi. Dalam kasus ini saya akan misalnya memblokir si VLAN 30 ya. VLAN 30 di blok menuju server ya. Oke. Berarti karena ini menuju server dari VLAN 30, kita ketik deny lalu tanda tanya lagi. Nah, di sini ada 3 jenis, lalu ada ABCD, ada ini, dan host. Nah, untuk yang host ini semisalnya kita akan memblokir per hostnya, jadi per perangkatnya, misal IP-nya langsung nih. Misal deny host, IP-nya si PC ini 168 30 titik anu atau apa-apa, langsung di enter aja. Jadi hanya si komputer ini saja yang diblokir. Nah, jika ini kan kasusnya adalah VLAN 30, berarti harus yang bagian ABCD ini. Nah, yang ABCD ini langsung saja tulis menggunakan IP netnya. IP netnya si VLAN 30. Oke. Lalu tanda tanya, kita tuliskan atau hitung bit card bitnya. Berarti ini menggunakan prefix 24, berarti 000225 255. Setelah itu tanda tanya lagi. Nah, ada tulisan CR artinya sudah tidak ada konfigurasi yang harus dikonfig. Langsung saja enter. Lalu kita cek di USH access. Nah, di access list ini ada list yang angka 10 yaitu penolakan IP netnya si VLAN 30. Nah, setelah itu apa kita harus diuji atau belum? Tentu saja belum ya. Kita akan konfigurasi yang namanya direction. Direction itu ialah jalur atau jalur lalu lintasnya buat si port-port ini. Yang pertama kita konfigurasi directionnya ialah masukkan portnya. Karena portnya ini yang akan diblokir hanya server-servernya saja, berarti port yaitu FA01 yang ini. INT FA01, lalu IP access grup berapa,
karena yang dibuat tadi akses grup 1 atau akses kontrol listnya yang ke 1, berarti angka 1. Lalu masukkan tanda tanya lagi, lalu ada yang namanya in dan out. In itu ialah masuk ya, inbound, jadi masuknya paket dari port mana, lalu out itu keluar paket dari paket mana gitu. Karena ini dari port FA01 dari router 2, berarti misal si paket VLAN 30 ini mengirim ke server, berarti ke sini. Nah, berarti kan dari ke sini mah masuk, lalu ke sini berarti artinya keluar dari port router, berarti isinya out. Kalau tanda tanya lagi ya tidak ada, langsung kita enter. Nah, setelah itu kita langsung cek pengujiannya apakah VLAN 30 akan gagal mengirimkan paket ke server atau malah berhasil. Langsung aja kita cek ke VLAN 30 ini, salah satu visinya hello ke server, apakah berhasil atau tidak. Nah, sudah berhasil ya. Kita ke server 1, sudah berhasil. Tapi kita coba lagi misalnya di VLAN 20, ini kan tidak diblokir ya, tidak ada izin akses listnya itu tolak atau izin, masih tidak terdefinisikan. Berhasil? Tidak juga, berarti harus dari konfigurasi akses listnya itu. Contohnya ini nih, do extra access. Nah, ini kan yang hanya ditolak ialah si IP netnya 930, tapi seharusnya ini doang ya. Cuma karena di akses ini kita tidak hanya mendefinisikan si VLAN 30 ini saja, jadi harus VLAN 10-20 nya itu diisi. Nah, cara isinya klik perintah akses list 1, lalu kita permit. Nah, permit itu izinnya yang mana, karena hanya VLAN 30 saja, berarti sedangkan 2010 itu memiliki izin, jadi harus isinya ini saja. Langkah yang praktis ya. Lalu ini sudah beres. Nah, kita lihat di do extra access-nya, kita lihat ini ada 13 match, ini belum ya. Kita cek ping ini ke sini. Nah, sukses. Kita ke sini pasti failed karena di akses listnya itu di deny, tolak. Kita cek lagi do extra. Nah, ini ada satu match. Tadi kan sebelumnya yang ini di ping, jadi itu setiap mencoba pengiriman data akan menambah matchnya. Kita klik lagi. Nah, jadi caranya harus seperti itu. Itulah dari konfigurasi tentang akses control list atau yang disebut dengan konfigurasi ACL. Penutupan kali ini, semoga dari video ini ada yang kalian pahami, dan mohon maaf untuk kata-kata saya dari yang sulit dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.